Halo Gan, di video kali ini saya akan mereview sebuah laptop yang bisa dibilang harganya cukup murah, tapi udah bisa memenuhi hampir semua kebutuhan saya. Bersama saya Rama, dan ini adalah Asus M415DA, dan mari langsung aja kita mulai videonya. Sebelumnya saya kasih disclaimer dulu nih Gan, laptop ini sendiri saya sudah gunakan lebih kurang selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan ini, laptop ini sendiri sudah saya upgrade RAM-nya dari bawaannya yang cuma 4GB menjadi 8GB. Jadi di video kali ini yang bakalan saya ceritain adalah pengalaman saya selama menggunakan Asus M415DA ini dengan RAM 8GB, bukan dengan RAM 4GB. Sekarang kita lanjut, impresi pertama saya ketika saya pertama kali megang laptop si Asus M415DA ini, jujur saya ngerasa kalau laptop ini itu udah keren banget. Dikarenakan Asus M415DA ini sendiri sudah mengusung laptop dengan desain-desain kekinian, yang biasanya itu identik dengan yang namanya Nano Edge Display yang bakalan ngasih kalian viewing angle yang lebih luas, yaitu sampai dengan 178 derajat. Laptop ini sendiri memiliki bobot hanya sekitar 1,5 kg dengan ketebalan lebih kurang 2 cm. Dan menurut saya untuk bobotnya yang cuma 1,5 kg ini ya udah cukup ringan ya. Dibawa untuk kerja, sekolah, ataupun traveling menurut saya ini udah asik banget. Pokoknya saya nggak ada komplain sih untuk masalah berat 1,5 kg-nya ini. Karena menurut saya ini udah cukup ringan banget. Lalu selanjutnya laptop ini sendiri sudah memiliki display seluas 14 inch yang resolusinya sudah Full HD berpanel IPS dengan total screen body rasionya itu sekitar 82%. Dan dengan panel IPS serta resolusi yang sudah Full HD tadi, bisa dipastiin ketika laptop ini dipakai untuk nonton film ataupun dipakai untuk kerja, pastinya bakalan nyaman banget. Karena seperti yang kita tahu, panel IPS sendiri merupakan panel yang memiliki viewing angle yang lebih luas kalau dibandingkan dengan panel TN. So pastinya kalau dipakai sekedar untuk nonton ataupun kerja, pastinya bakalan nyaman banget seperti yang saya katakan di awal tadi. Selanjutnya kalau untuk webcamnya sendiri bisa dibilang standar lah ya. Kualitasnya sama aja kayak di webcam laptop-laptop murah lainnya yang resolusinya mentok di resolusi SD atau 480 di 30 fps. Untuk di bagian keyboard, Asus M415DA ini sendiri sudah memiliki backlight yang bisa disesuaikan dengan 3 level kecerahan, yang pastinya bakalan nolong banget kalau dipakai ngetik di kondisi minim cahaya. Sensasi ngetiknya juga bisa dibilang udah lumayan asik. Saya ngerasa keyboard di Asus M415DA ini sendiri sudah cukup tactile, lalu key travel dengan jarak 1,4 mm juga menurut saya udah pas banget untuk jari-jari saya mengetik menggunakan laptop ini. Selanjutnya kalau untuk touchpadnya sendiri menurut saya udah cukup licin dan nyaman, tapi mungkin minusnya kurang lebar dan nggak ada fingerprint sensornya. Sebenarnya di harga 5 jutaan saya sempat searching ada laptop Asus yang memiliki fingerprint sensor, tapi sayangnya untuk panelnya sendiri dia masih menggunakan TN. Selanjutnya untuk input di bagian kanan terdapat 2 port USB 2.0, input jack 3,5 mm dan micro SD reader. Sedangkan di bagian kirinya terdapat input DC in, USB Type-C, HDMI port, dan port USB 3.2. Asus M415DA ini juga ketika saya beli, laptopnya sudah terinstall dengan Windows 10 Home Single Language original dan Office Home and Student 2019. Jadi ya lumayan lah, kita dikasih gratisan Windows original dan Microsoft Office. Jadi nggak perlu lagi tuh nyari-nyari jamunya di internet. Untuk prosesor, Asus M415DA ini menggunakan AMD Alton Silver 3050U Dual Core Dual Thread dengan base clock-nya 2,3 GHz dan up to 3,2 GHz. Lalu kalau untuk grafiknya sendiri menggunakan AMD Radeon Graphics. Untuk storage penyimpanannya menggunakan M.2 NVMe PCIe dengan kapasitas 256 GB dan dengan RAM bawaan yaitu 4 GB onboard. Dan untuk kecepatan read-write dari si M.2 NVMe-nya sendiri bisa sampai 1861,11 Mbps per 969,24 Mbps. Selanjutnya untuk memorinya sendiri di Asus M415DA ini masih bisa di-upgrade baik itu dari segi storage maupun RAM. Untuk storage-nya sendiri bisa ditambahin harddisk atau SSD SATA. Kalau seperti yang saya lakukan di sini, saya menggunakan SSD SATA untuk tambahan storage-nya. Selanjutnya kalau untuk RAM-nya sendiri masih bisa ditambah juga seperti yang saya lakukan, dari 4GB saya upgrade menjadi 8GB. Untuk jenis RAM yang bisa digunakan yaitu DDR4 dengan tipe SODIMM. Untuk dipakai main game, Asus M415DA ini menurut saya emang wajib di upgrade RAM ya. Seenggak-enggaknya dari 4GB ke 8GB.
Kenapa harus di-upgrade? Hal ini untuk kebutuhan memory share ke grafiknya. Kalau RAM-nya cuma 4GB, secara default RAM usable-nya itu cuma sekitar 3,4GB. Selebihnya tershare ke grafik sebesar 512MB. Dengan grafik memori yang cuma 512MB, gak banyak game-game seru yang bisa kita mainin. Sebelum RAM-nya saya upgrade, game kompetitif yang lancar dimainin di laptop ini sendiri ya paling Dota 2. Kemarin itu kalau nggak salah saya bisa dapat sekitar 60 FPS stabil. Tapi sekarang untuk gamenya sendiri saya udah hapus karena ya udah agak bosen aja main game MOBA. Selanjutnya kalau dipakai main Valorant dengan settingan paling terendah, laptop ini juga bakalan nge-lag banget dan bener-bener nggak playable menurut saya. Pergerakannya itu benar-benar patah-patah. Tapi lain ceritanya ketika saya sudah melakukan upgrade RAM di laptop ini dari 4GB menjadi 8GB. Secara default, usable RAM-nya bakalan jadi sekitar 5,9GB. Dan untuk grafik memorinya dari 512MB menjadi 2GB. Secara performa otomatis bakalan naik. Seperti di sini saya bisa dapat average 45 sampai 55 FPS stabil di game Valorant dan 45 sampai 55 FPS stabil di game Fortnite. Emang sih ini bukan FPS terbaik kalau untuk dipakai main game karena nggak sampai 60 FPS. Tapi ya menurut saya udah lumayan lah. Dan yang harus diperhatiin di sini adalah ketika main game harus di settingan grafik paling rendah ya. Kalau nggak experience mainnya pasti bakalan kacau banget. Jadi kalau kalian mau dapetin best experience yang lumayan, grafiknya harus di settingan paling terendah. Untuk suhunya sendiri ketika laptopnya berada di kondisi idle itu bisa sampai sekitar 42 derajat Celcius. Dan sedangkan setelah dipakai main game Valorant lebih kurang 2 jam, suhunya bisa sampai sekitar 80 derajat Celcius. Dan setelah di-upgrade RAM, nggak cuma main game doang yang menurut saya bisa jadi nyaman. Dipakai ngedit video di Premiere Pro CC 2017 juga lumayan nyaman. Ketika saya coba ngedit video-video ringan seperti video-video di channel ini dengan resolusi Full HD, setiap kali saya playback hasilnya lancar dan nggak ada nyangkut-nyangkut. Lalu ketika saya ngotak-ngatik menu-menu di Premiere Pro juga nggak ada yang namanya not responding. Dan terakhir dipakai rendering video dengan kualitas Full HD dengan template editan seperti video-video di channel ini. Atau video waktu saya nge-review smartwatch Xiaomi P8 Plus. Kebetulan video itu emang saya edit menggunakan Premiere Pro ini ya. Hasilnya menurut saya udah cukup lancar. Namun kalau untuk proses renderingnya ya bisa dibilang ya lumayan lama. Sebenarnya untuk kalian yang berencana ngebeli laptop si Asus M415DA ini tapi kebutuhannya cuma untuk dipakai kerja ataupun kuliah, sebenarnya kalian nggak wajib yang namanya upgrade RAM dari 4GB ke 8GB atau ke atasnya. Dengan RAM bawaannya yang cuma 4GB aja itu menurut saya udah lebih dari cukup. Proses multitasking di laptop ini juga udah lancar banget. Untuk ketahanan baterai, ketika saya tes dipakai untuk browsing dan mendownload di internet, dengan tingkat brightness layar sekitar 50%, lalu LED backlight di keyboardnya saya matiin, Asus M415DA ini cuma bisa bertahan sekitar 6 jam lebih. Dan sedangkan kalau dipakai main game dengan brightness 50%, lalu LED backlight di keyboardnya juga saya matiin, setelah dipakai selama 2 jam, mode power savingnya bakalan langsung aktif, nandain kalau baterai laptopnya udah mau habis dan harus segera di charge lagi. Terakhir kalau dites menggunakan aplikasi benchmark seperti Cinebench R15, Asus M415DA ini sendiri cuma ngedapetin skor CPU sebesar 222 CB dan skor OpenGL di 21,18 FPS. Dan yang perlu digarisbawahi adalah nilai tadi saya dapetin setelah laptop ini saya upgrade RAM-nya dari 4GB menjadi 8GB. Jadi kalau di pengetesan dengan RAM 4GB saya kurang tahu hasilnya bakalan sama atau enggak. Oke, sekarang kita masuk di kesimpulan. Kalau ditanya laptop ini sendiri sebenarnya untuk siapa, udah jelas ya, laptop ini sendiri bisa dibilang ditujukan segmennya itu untuk pekerja ataupun para mahasiswa atau pelajar. Yang intensitas pemakaian komputernya itu nggak terlalu berat-berat banget, cuma paling dipakai untuk kerja ataupun ngerjain tugas. Dari spesifikasinya aja sebenarnya udah bisa kita simpulin ya. Asus M415DA ini sendiri hanya menggunakan AMD Alton Silver 3050U dual core dual thread. Prosesor dengan spek segini itu sebenarnya emang cocoknya cuma dipakai untuk komputasi ringan dan kurang cocok untuk dimainin game-game berat atau ngejalanin aplikasi-aplikasi berat. Ya mungkin bisa dipakai untuk main game ya, tapi bukan game yang berat-berat seperti game The Witcher atau game-game lain yang minimum speknya aja itu udah wadidaw. Bahkan saya sendiri aja sampai nge-upgrade RAM di laptop ini dari 4GB menjadi 8GB demi bisa main Valorant di settingan terendah.
Jadi ya emang kurang recommended ya sebenarnya untuk main game atau running aplikasi-aplikasi berat. Tapi ya udahlah. Tapi terlepas dari laptop ini bukan laptop dengan performa yang tangguh, saya tetap happy dan puas banget dengan si Asus M415DA ini. Kenapa bisa demikian? Ya karena Asus M415DA ini emang udah sesuai dengan kebutuhan saya yang cuma pakai laptop cuma untuk bikin laporan kerja, nonton film, dan main game-game yang nggak butuh spek terlalu tinggi. So, jadi emang penting banget untuk kita beli gadget ataupun laptop atau barang-barang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau kita ngikutin keinginan itu biasanya nggak bakal ada habisnya. Yang adanya malah jadi capek sendiri. Laptop ini sendiri kemarin saya dapetin di harga Rp5.599.000 dan ketika saya cek di seller di mana tempat saya ngebeli laptop ini kemarin sekarang udah nggak ready. Jadi untuk link pembeliannya mungkin bakalan saya cantumin dari seller lain dengan harga terbaik yang bisa saya temuin di e-commerce. Oke, mungkin segitu dulu aja video kali ini, dan seperti biasa silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan akhir kata, saya Ramadan Febriansyah pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya.